Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zaidan Hakim dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Dakwah UIN Madura. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dengan makalah yang telah saya buat yang berjudul Stilistika Sintaksis Kalimat Pertanyaan atau Interrogatif dalam Al-Quran. Teman-teman sekalian, pertama-tama saya akan menjelaskan definisi kalimat interrogatif. Dalam bahasa Arab, kalimat interrogatif disebut dengan istilah istifham. Istifham merupakan bentuk kalimat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu, meminta informasi, atau memperoleh penjelasan mengenai suatu hal yang belum diketahui. Di dalam Al-Quran, istifham ini digunakan sebagai salah satu cara komunikasi Allah kepada manusia. Melalui pertanyaan-pertanyaan tersebut, pembaca atau pendengar diajak untuk berpikir, merenung, serta memahami pesan yang ingin disampaikan. Kemudian di sini ada alat-alat istifham terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, huruf istifham, yaitu hamzah atau alif dan hal atau hal hamzah atau dan kedua ada isim istifham seperti ma yang berarti apa, man yang berarti siapa, aina yang berarti di mana, dan mata yang berarti kapan. Dan ada juga yang terakhir limadza yang berarti mengapa dan beberapa bentuk lainnya. Menurut Muhammad Quraish Shihab, Al-Quran memuat lebih dari 1000 pertanyaan. Sebagian besar merupakan pertanyaan yang diajukan Allah kepada manusia, sedangkan sebagian lainnya adalah pertanyaan manusia yang kemudian dijelaskan dalam Al-Quran. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi pertama dari kalimat interrogatif, yaitu istifham hakiki. Istifham hakiki adalah pertanyaan yang digunakan sesuai fungsi aslinya, yaitu untuk memperoleh informasi atau pengetahuan mengenai sesuatu yang belum diketahui oleh penanya. Di dalam ilmu balaghah, makna ini disebut sebagai makna dasar dari seluruh bentuk pertanyaan. Contohnya terdapat dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 1 yang berbunyi hal ataka hadithul ghasyiyah, yang artinya, sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari yang meliputi. Pada ayat ini digunakan kata hal sebagai alat istifham. Bentuk pertanyaan tersebut bertujuan menarik perhatian pendengar agar fokus terhadap berita besar yang akan disampaikan setelahnya, yaitu tentang hari kiamat. Gitu. Contoh lainnya terdapat dalam surat Al-Haqqah di ayat 2 yang berbunyi Mal-Haqqah, yang mana artinya adalah apakah hari kiamat itu. Di sini dalam potongan ayat tadi, kata ma pada ayat ini digunakan untuk menanyakan hakikat atau hakikat sebenarnya dari sesuatu. Setelah membahas makna hakiki, kita masuk pada fungsi kedua, yaitu istifham majazi. Istifham majazi ini adalah pertanyaan yang tidak lagi digunakan untuk meminta informasi, melainkan memiliki tujuan retoris atau makna tertentu. Dalam makalah ini yang saya buat, terdapat beberapa bentuk istifham majazi. Yang pertama, ada an-nafi atau peniadaan. Fungsi ini digunakan untuk menafikan atau menolak suatu keadaan. Contohnya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 210. Makna yang ingin disampaikan bukan sekadar pertanyaan, tetapi penegasan bahwa manusia tidak memiliki pilihan selain menunggu ketetapan Allah. Dan contoh yang kedua ada di surat
Contoh kedua at-ta'ajjub atau menyatakan keheranan. Contohnya terdapat dalam surat Shad ayat 5 yang artinya, apakah dia menjadikan Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Tuhan yang satu saja, sungguh ini benar-benar sesuatu yang sangat mengherankan. Pertanyaan tersebut menunjukkan rasa heran dan takjub dari orang-orang yang menolak ajaran tauhid gitu. Dan yang ketiga ada at-ta'zim atau pengagungan. Contohnya terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 225 atau ayat kursi yang di sini potongan artinya, siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya? Pertanyaan ini bukan untuk mencari jawaban, tetapi untuk menunjukkan keagungan dan kekuasaan Allah. Dan yang keempat ada al-wa'id atau ancaman. Contohnya terdapat dalam surat Al-Fajr yang mana artinya potongan ayat makna dari ayatnya. Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad? Pertanyaan tersebut berfungsi sebagai peringatan dan ancaman bagi orang-orang yang menentang Allah, menentang perintah Allah. Dan yang kelima ada pada surat yang kelima ada an-nahi atau larangan. Contohnya terhadap yang ada dalam surat At-Taubah ayat 13, yaitu yang maknanya, apakah kamu takut kepada mereka? Allah lah yang lebih berhak kamu takuti. Makna yang terkandung bukan sekedar pertanyaan, tetapi penegasan agar manusia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam ada al-ard atau menawarkan dengan lembut. Contohnya terdapat dalam surat An-Nur ayat 22 yang artinya, apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Nah, pertanyaan ini digunakan untuk mengajak dan menawarkan suatu kebaikan dengan cara yang halus dan santun. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kalimat interrogatif atau istifham dalam Al-Quran tidak hanya berfungsi sebagai alat bertanya untuk memperoleh informasi, tetapi istifham ini juga memiliki fungsi-fungsi retoris yang sangat beragam seperti penegasan, pengagungan, ancaman, larangan, keheranan, dan ajakan. Keindahan penggunaan istifham inilah yang menunjukkan kekayaan gaya bahasa Al-Quran serta memberikan pengaruh yang kuat kepada pembaca dan pendengarnya. Sekian, mungkin cukup sekian teman-teman presentasi dari saya. Bila ada yang salah itu murni dari saya sendiri, bila ada yang benar itu murni dari Allah. Mungkin akan saya tutup. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.